Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita masuk pada kaidah yang nomor 3 dari kaidah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Sa'di rahimahullah. Bunyi kaidahnya fa in tazahama adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi. Fa in, maka jikalau tazahama berdesak-desakan adadul masalihi, banyak maslahat. Jadi berdesak-desakan banyak maslahat, yuqaddamul a'la minal masalihi, maka didahulukan yang lebih tinggi maslahatnya, Ini makna baitnya. Fa'in, maka jikalau tazahama berdesak-desakan adadul masalihi, bilangan maslahat, dua atau lebih saling berdesak-desakan, maka yuqaddamul a'la, maka lebih didahulukan. Maka yuqaddamil a'la, jawab dari ini ya, yuqaddamil a'la, maka didahulukan yang paling tinggi maslahatnya, maka yang didahulukan adalah yang paling tinggi maslahatnya. Baik. Makna kaidah tazahum, makna tazahum dulu itu maknanya adalah bertabrakan yang tidak memungkinkan untuk dikompromikan. Jadi dua maslahat ini bertabrakan. Jadi ketika seorang hamba di depan dia ada dua maslahat. Dua maslahat ini saling bertabrakan. Maksudnya bertabrakan itu kalau dia memakai satu pasti yang lain luput. Kalau dia pakai yang lain pasti dia luput. Contoh A sama B. Ini A sama B itu maslahat. Di depan hamba ini ada dua maslahat, ini saling bertabrakan. Si hamba ini kalau ingin melakukan A, pasti B lepas. Kalau dia pengen melakukan B maslahat tadi, A lepas. Itu namanya tazaham adadul masalihi. Dan dua maslahat atau lebih tadi itu nggak bisa dikompromikan. Kalau bisa dikompromikan, enak. Masing-masing dilakukan kedua-duanya dilakukan, karena ketika tidak tabrakan atau tabrakan bisa dikompromikan, ya kaidahnya ambil semuanya, lakukan semuanya, nggak ada masalah. Tapi pembahasan kita nggak bisa dikompromikan, harus memilih salah satu dari keduanya. Milih A apa milih B? Nah, kalau kita disuruh milih, ya kaidahnya kita milih yang paling besar maslahatnya. Karena tuntutan syariat, tujuan syariat kita di dunia ini supaya kita banyak mengambil pahala. Ambil yang paling banyak maslahatnya, ambil yang paling banyak pahalanya. Nah, ketika urusan dunia aja sama, ketika tabrakan, ini duitnya kecil, duitnya besar, kayak masuk pabrik gitu kan, terus sama-sama diterima, nggak bisa dikompromikan, ya pilih mana yang paling enak, duitnya akeh dan juga paling nyaman dan seterusnya kan. Intinya paling aman dan paling nyaman dalam sisi agama Anda dan duitnya mana keuntungannya, itu pasti itu yang dipilih. Nah, kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga semisal itu, kalau
tabrakan dua maslahat di depan kamu dan nggak bisa dikompromikan, mau nggak mau harus memilih salah satu dari keduanya, maka ambil yang paling besar maslahat. Bahasa paling besar maslahat itu berarti maslahat itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Maslahat itu, kebaikan itu bertingkat-tingkat. Gak mungkin kebaikan itu satu kebaikan, enggak. Kemaslahatan itu juga enggak satu tingkatan, banyak bertingkat-tingkat. Nah, itu yang butuh kita kaji. Itu yang butuh kita kaji. Ambil yang paling besar maslahatnya. Dalil tentang ini apa dulu, nanti baru ada beberapa contoh yang insya Allah kita akan bahas gitu. Dalil tentang ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang kaidah ini ya. Dalil tentang kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ittabi'u ahsana. Ittabi'u ahsana. Ikutilah, ahsana itu isim tafdhil. Ittabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ittabi'u, ikutilah, ahsana yang paling bagus. Yang paling bagus itu kan ini kan umum, yang paling bagus berarti kita ambil yang paling banyak maslahatnya, kita ambil yang paling bagus. Pokoknya kita ketika tabrakan kita ambil yang paling bagus. Yang paling bagus masuk di situ yang paling bagus maslahatnya. Ittabi'u ahsana ma nuzzila ilaikum mir rabbikum. Dan yang kedua, wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Perintahkan kaum kamu supaya mereka mengambil yang paling bagus. Nah, ketika tabrakan masalah, tabrakan maslahat, ya kan, Anda nggak bisa memilih, salah satu dari keduanya dipilih, ambil yang paling bagus. Itu sesuai dengan firman-Nya Allah. Itu sesuai dengan perintahnya Allah, wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha, ittabi'u ahsana. Ikuti apa-apa yang paling baik, kan begitu. Nah, dari sini ketika tabrakan antara wajib sama sunnah, maka mana yang lebih dahulukan? Ya wajib. Wajib lebih besar maslahatnya daripada yang sunnah. Misal contoh kayak orang masuk masjid. Ya gini aja. Waktu ini contohnya, waktu duhur itu tinggal 5 menit. Waktu duhur itu tinggal 5 menit atau 10 menit lah gitu kan, insya Allah. Sekarang di depan kamu ada dua sholat, duhur sama sholat sunnah qobliyah gitu kan, sholat sunnah qobliyah lah gitu kan. Kalau Anda itu sholat sunnah qobliyah, duhurmu lepas. Taib. Kalau kamu sholat duhur, berarti qobliyahnya lepas. Ini di depan kamu dua maslahah. Maslahah sunnah sama maslahah wajib. Kamu disuruh milih. Karena waktunya sempit. Waktunya sempit. Maka kaidahnya ambil yang paling besar maslahatnya. Tentunya wajib lebih besar daripada sunnah. Kalau wajib lepas kita dosa, namanya wajib itu ya dilakukan, ditinggalkan dosa. Kalau sunnah kan enggak. Itu jelas. Kemudian misal contoh kayak ala qaul itu, kita masuk masjid, sudah iqomah, bahkan mungkin imamnya sudah takbir. Terus kita masuk masjid, ini ada dua masalah di depan kamu. Sholat tahiyatul masjid sama ikut imam. Ikut imam diperintahkan kalau kita masuk ke masjid ya harus ikut imam. Wama inama ju'ilal imam liyutamma bihi, atau wama adraktum fa'atimmu. Ini imamnya ini, misal contoh imamnya ini sudah dapat 1 rakaat, kamu 1 rakaat dulu lah, 1 rakaat dulu. Anda masbuk.
Di depan kamu ada dua masalah itu. Masalah pertama, tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid kan? Kalau tahiyatul masjid mari salate. Ya. Di depan kamu ini ada imam sudah mulai sholat. Kamu baru datang. Ada dua hal di depan kamu itu tahiyatul masjid sama ikut imam. Ikut imam wajib hukumnya karena kata Rasulullah wama adraktum fa'atimu. Apa yang kamu dapatkan sama imam, ya wis langsung sholat sama imam. Ini kamu malah sholat tahiyatul masjid dulu, malah menyelisih imam dong. Menyelisih perintahnya Nabi, suruh pokoknya ketika antum sebagai masbuk datang ke imam, ya wis sholatlah seperti keadaannya imam. Malah kamu sholat tahiyatul masjid dulu, repot malah kamu itu. Tapi di depan ada dua-dua hal, tahiyatul masjid sama masuk ke imam. Ini tabrakan dan nggak bisa dikompromikan, harus milih. Maka didahulukan masuk sama imam dan tidak tahiyatul masjid. Nah, contoh lagi, tabrakan dua kewajiban dan nggak bisa harus dipilih. Dua sama-sama wajib. Contoh di depan kamu ada jihad dan berbakti kepada kedua orang tua. Kalau Anda pergi jihad, baktinya hilang. Kalau kamu baktinya hilang, baktinya kamu berbakti, jihadnya hilang. Ini tabrakan dua maslahah. Dan gak usah dikompromikan. Maka kaidahnya ambil yang paling besar maslahatnya. Mana yang paling besar? Jihad ataukah birrul walidain? Ini pandangan para ulama beda-beda ini. Tapi kaidahnya jelas, ambil yang paling besar maslahatnya. Bagi yang mengatakan jihad saat itu lebih diutamakan, mungkin dia sebagai pahlawan. Kalau nggak ada dia, mati semuanya kaum muslimin. Nah kayak gini kan repot. Ya Anda lebih bermaslahat pergi jihad. Karena Anda itu sebagai power utama, kalau nggak ada ajur semuanya gitu. Tapi kalau sebagai prajurit biasa ada kamu nggak berfungsi jihadnya, ya bakti sama orang tua. Jadi maslahat ini memang sisi pertimbangannya ya harus jeli lah, harus jeli. Tapi secara kaidahnya jelas mana yang paling wajib, mana yang paling banyak besar, mana yang paling besar maslahatnya, itu yang harus diperhatikan. Contoh lagi, kayak tabrakan kepada Anda antara belajar ilmu sama puasa. Ini sama-sama sunnah, puasa juga sunnah, belajar ilmu juga sunnah. Enggak, kalau bisa dikompromikan lu enak dikompromikan. Puasa plus belajar ilmu. Tapi ini nggak bisa. Kalau dia puasa turu nggak kuat. Jadi dia kalau puasa ya konsekuensi nggak belajar ilmu. Kalau dia belajar ilmu konsekuensi nggak puasa. Maka kayak gini ambil yang paling besar maslahatnya. Mana yang paling besar maslahatnya? Ya belajar ilmu. Kenapa? Karena puasa itu manfaatnya terikat pada dirinya saja. Kalau thalabul ilm terikat kepada orang banyak. Kalau dia Allah takdirkan punya ilmu, punya apa, bisa dakwah, bisa ngajarin orang, bisa ini itu, nah itu masalahnya besar. Karena berkaitan dengan orang lain, tidak berkaitan apa dengan diri sendiri. Berkaitan dengan orang lain, tidak berkaitan dengan diri sendiri. Contoh ini banyak banget lah, yang ringkasnya ya ketika tabrakan pada diri Anda antara dua maslahat ya ini butuh diperjuangkan, maksudnya butuh diteliti mana yang paling besar maslahatnya, mana yang paling besar kebaikannya, mana yang paling bagus kebaikannya, mana yang paling banyak maslahatnya, itu yang kita tempuh, itu selama nggak bisa dikompromikan. Ingat kalau bisa dikompromikan dikompromikan. Ini mungkin sebagai dasar pembelajaran awal
mungkin cukup. Wailah kalau kita mau banyakin contoh, banyak juga kalau kita mau kasih contoh banyak. Tapi cukup insya Allah ya. Cukup insya Allah. Udah dulu insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.